Shalom, mudah-mudi dalam Kristus. Senang dapat berjumpa dengan kalian dalam acara Youth for Christ. Kembali dengan saya, Penatua Gilbert Christian Krista Mulyana dari GKI Gunung Sahari. Mudah-mudi yang Tuhan Yesus kasihi, renungan hari ini yang dituliskan oleh Pendeta Hendrikus Agus Raharjo berjudul Hukuman Tuhan, yang didasarkan pada Amos 7 ayat 1-6. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk setiap keadaan yang kami alami. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang boleh kami nikmati, dan biarlah Engkau Tuhan boleh senantiasa menuntun langkah kami. Bapa, kami hendak merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus saja yang boleh menuntun setiap kami agar kami boleh memahaminya dan memaknainya sebagai lampu terang yang menuntun kehidupan kami. Pimpin kami ya Bapa di dalam perenungan firman ini agar kami juga boleh menanamkannya di dalam hati dan pikiran kami, agar kami juga bisa melakukan dan menghidupinya di dalam keseharian kami. Inilah ya Bapa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mudah-mudi yang menjadi pusat refleksi kita diambil dari ayatnya yang pertama yang berbunyi demikian. Tampaklah ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput baru mulai tumbuh. Itulah rumput baru sesudah pemotongan rumput bagi raja. Yang tidak ikut mengerjakan tugas kelompok akan diberi sanksi, yaitu meringkas tugas kelompok lainnya, kata ibu guru kepada murid-murid. Mendengar hal tersebut, beberapa murid mengeluh, hukumannya berat. Ada juga yang berkata, ibu guru sukanya menghukum. Ada pula yang berkata, beringkas tugas kelompok lain? Hal tersebut menunjukkan bahwa hukuman menjadi sesuatu yang menakutkan bagi sebagian orang. Padahal, seharusnya murid-murid berfokus pada apa yang harus mereka kerjakan terlebih dahulu. Sekilas, bacaan kita hari ini juga menggambarkan tentang hukuman Tuhan. Pada waktu itu, Nabi Amos mendapatkan penglihatan akan datangnya hukuman Tuhan kepada umat Israel. Hukuman itu berupa belalang yang akan menghabisi hasil tanah mereka dan api yang akan melahap samudra serta ladang. Penglihatan mengenai hukuman yang berat ini bukan datang tiba-tiba. Tuhan memberikan hukuman karena umat Israel hidup melenceng dari firman-Nya. Dengan demikian, Tuhan menghukum umat Israel bukan karena kebenciannya, melainkan agar mereka mengalami pertobatan dan mau hidup sesuai dengan firman-Nya. Youth, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus siap menghadapi hukuman atas kesalahan yang kita lakukan. Setiap hukuman yang kita terima membuat kita sadar bahwa hidup kita tidak benar. Melalui hukuman, kita juga diingatkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hukuman Tuhan bukan untuk menjadikan kita umat yang dibencinya, melainkan sebagai cara Tuhan agar kita berubah menjadi lebih baik dan semakin sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya setiap peringatan dari Tuhan membawa kita untuk kembali dekat padanya dan mengalami setiap kasih-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami bersyukur untuk setiap peringatan-peringatan-Mu, dan biarlah itu semua boleh membawa kami untuk bertobat dan kembali pada kasih-Mu. Tolong kami ya Bapa, agar kami bisa tetap setia di dalam menjalani firman-Mu dan hidup dalam kehendak-Mu, agar tidak lagi ego, ambisi, kepentingan, dan bahkan nafsu diri kami menguasai. Pimpin kami ya Bapa, agar di dalam kehidupan kami, dalam relasi dengan keluarga, relasi dengan teman-teman, dengan saudara, dengan setiap orang yang ada di sekeliling kami boleh semakin menunjukkan Kristus yang tinggal dan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam diri kami. Mampukan kami ya Bapa untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau, dan biarlah kami bisa terus memuliakan Engkau saja ya Bapa. Inilah ya Bapa doa kami, permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Demikianlah Youth for Christ pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.